Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada. Jumpa lagi sob dekat channel. Iya DET. Udah lama nggak ketemu ini ya. Waduh, udah sekitar 3 tahun ini. Udah kangen dengan sobat-sobat semua. Ini sobat, saya berada di dekatnya akuarium ikan mas koki saya. Kebetulan nih banyak yang bertanya nih tentang seputar ikan mas koki ya. Pemeliharaannya. Ya kita banyak bincang-bincang lah nanti ya. Dan juga ritual-ritual yang harus kita lakukan. Ya, simak itu intronya. Oke, sobat-sobat semua, ini ikan mas koki saya sedang asik ya berenang sana kemari dengan air yang jernih. Kok bisa airnya sejernih itu, Om? Ya, sobat-sobat semua, air saya kok keruh-keruh terus. Udah berulang-ulang kali, tapi masih tetap keruh, Om. Gimana caranya, Om? Ya, sobat-sobat semua sih ya, sudah berpuluh-puluh episode konten saya mengatakan bahwa ini semua adalah bantuan daripada bakteri baik yang ada di akuarium ini, baik di substrat-substratnya, di filternya. Nah, ada juga yang menarik ini. Om, saya penasaran sekali Om kok cuma pakai box seperti itu ya. Box filter seperti itu kok bisa airnya jernih ya? Saya sudah pakai filter talang 10 meter. Nggak jernih-jernih. Oke, sobat-sobat semua ya. Ini box ini yang ada namanya ukuran jumbo ya. Ada ukuran yang lebih kecil ya kan? Ada ukuran yang lebih kecil. Nah, ini yang ukuran jumbo nih ya. Nah, jumbo itu ya sekitar 30 cm lah ya. Kalau kita ambil penggaris 30 cm lah ini ya. Terus nggak bawa penggaris ini ya. Ya pokoknya ini ukuran akuariumnya 1 meter sob ya. Ukuran akuariumnya ini 1 meter. Nah, ini bandingkan ini. Ini cuma segini nih ya filternya nih. Ya sekitar 30 cm lah ya. Ya, kurang lebih begitulah ya. Nah, kok bisa airnya jernih Om? Nah, ini ada lubang 2 nih ya. Ada kucuran saya modifikasi 2 ya. Ada saya modifikasi 2 agar kucurannya ini lebih banyak, agar air yang masuk ke sini ke dalam filter ini tidak meluber, tidak mudah meluber karena ini nanti lama-kelamaan akan berlumut, akan berkotoran, akan banyak kotoran sehingga di sininya ya akan banyak kotoran, akan banyak lumut ya. Sehingga nanti makin menyempit itu lubang untuk pengeluarannya dan air bisa jadi luber. Nah, makanya saya modifikasi dengan menambahkan 1 lubang. Alhamdulillah ini nggak pernah luber lah ya. Kemudian juga ya kita harus perhatikan lah paling tidak tips filter ini seminggu sekali rutinitasnya kita bersihkan ya. Kalaupun bisa lebih 2 minggu boleh. Kalau misalnya bertahun-tahun ya jelas pasti luber. Karena dibersihkan. Ikannya udah pada mati nanti ya. Ya itu sob ya. Jadi ini masalah filternya ya. Kemudian air yang, nah ini juga banyak pertanyaan nih ya. Ini ukuran akunnya 1 meter kali tinggi 40, lebarnya 40 ya. 100 kali 40 kali 40 cm. Nah, air yang saya masukkan ke dalam akuarium ini tidak sampai penuh, tidak sampai 40 cm. Ya, kira-kira sekitar berapa cm ini? Ya, sekitar ini dua garis jari nih ya. Ya sekitar begitulah. Kira-kira beginilah ya. Ya kira-kira airnya itu tidak sampai full gitu ya. Kalau saya mengatakan full, nah ini airnya full. Bagi saya nih, versi saya nih ya. Airnya full nih. Versi saya fullnya airnya ini tetap masih ada ruang kosong di sini. Supaya apa gunanya? Supaya nanti kalau misalnya ikannya mungkin ada sakit misalnya ya, atau misalnya kita mau buang kotoran, nah nanti mau menceburkan air, mau menceburkan tangan ini ke dalam air, ini air tidak meluber, tidak tumpah ya. Jadi masih ada, bisa naik ke ruang kosong ini begitu ya, tidak langsung tumpah ke bawah. Tuh ya. Itu manfaatnya satu. Kemudian juga ya bagi saya enak beginilah ya. Tidak full banget gitu ya. Ada juga teman-teman sih yang full banget ya, silakanlah ya. Tapi kalau saya ya seginilah, fullnya saya ini segini. Cuma segini ya. Nah, itu kemudian pompanya disesuaikan. Jadi misalnya ukuran ini akuarium dan volume airnya disesuaikan. Ini pakai ini pompanya pakai
2000 liter per jam ya keluarannya 2000 liter per jam, sehingga bisa sirkulasi airnya pas gitu ya. Nah, jangan sampai nanti sobat-sobat menggunakan pompanya yang kecil, artinya misalnya di bawah 1000 lah misalnya ya. Nah, nanti airnya ini mudah keruh. Karena apa? Karena daya hisap di sini tidak sesuai dengan volume air yang di sini. Nah, jadi kita sesuaikan agar volume air ini dengan pompa ini sesuai. Jadi daya hisap pompa ini sesuai dengan volume air, sehingga kotorannya minim sekali ya, di bawah ini minim sekali, kotorannya minim sekali. Karena sudah bisa langsung dihisap oleh pompa ini ya. Jadi minim sekali kotornya, langsung bisa disirkulasikan ke sini, kemudian keluarnya jadi bersih, jadi jernih ya. Nah, masalah kejernihan ini sekali lagi saya menggunakan ritual yang sudah biasa di konten-konten saya, yaitu pakai penjernih air, yang kimia, kemudian pakai yang biologis, yaitu EM4 perikanan ya. Om, yang mana Om? Udah tahu, malas ngambil ya. EM4 perikanan. Nah, sehingga bakteri starternya EM4 perikanan, sehingga bakteri yang ada di sini, yang ada di akuarium ini, bisa menjernihkan air, bisa menguraikan kotoran-kotoran ya, baik kotoran ikan maupun kotoran bekas pakan, sehingga airnya bisa jernih. Yang keluarnya dari box ini bisa jernih ya. Tuh ya sobat-sobat. Nah, sehingga ikan-ikan di sini ya kelihatan beginilah jernih. Ya, kelihatan bening ya. Kemudian kalau saya yang ini satu, ini ada, kalau kalian tidak ada kamera, kelihatan ya, ini ada water heater ya. Saya gunakan dua, saya pasang dua, saya gunakan satu cuman ya. Water heaternya dua, ini kalau saya on kan tetap hanya satu, karena yang satunya itu untuk jaga-jaga kalau misalnya cuacanya di sini, suhunya di sini dingin banget gitu ya. Karena sering hujan, nah maka untuk menjaga, mengantisipasi agar ikan-ikan saya tidak terserang dari white spot, nah maka saya hidupkan yang satunya lagi, sehingga suhunya kembali naik lagi gitu ya. Karena kalau misalnya suhu di lingkungan sekitarnya dingin, ini kan kaca ini, menyerap dia dingin, sehingga nanti ya mudah, kalau dingin itu kan mudah untuk mudah untuk parasit bersarang atau nempel di substrat akuarium saya, sehingga terjadi nanti penyakit white spot. Nah, makanya kita harus menjaga, mengantisipasi. Makanya saya siapkan water heater 2, sobat-sobat semua ya. Nah, itu. Jadi itulah alat-alat yang ada di akuarium saya. Kemudian ini ada aerator. Nah, aerator saya pasang satu cuman ya. Dua ya, dua aerator, kemudian ditambah ini lagi dua, kucur ini dua. Jadi dipastikan ini oksigen yang ada di akuarium ini sangat melimpah untuk ikan-ikan saya. Ikan-ikan saya tidak akan kekurang oksigen karena melimpahnya pendukungnya untuk memperbanyak oksigen yang terlarut di dalam air di akuarium saya ya. Aeratornya ada dua, batu aeratornya ada dua, kemudian kucurnya ada dua. Jadi gelombang-gelombang air percikan yang akan menimbulkan oksigen di dalam akuarium cukup bagi saya ya. Cukup untuk ikan-ikan saya. Begitu ya sobat-sobat semua. Nanti kita sambung lagi ya. Ya, kita bagi dua untuk kejadian airnya. Oke. Ya, mudah-mudahan bermanfaat sama sobat-sobat pemula dan sobat-sobat yang saya sudah kangen gitu, ingin langsung berdialog. Ya, ini ya. Baik. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya walau muwaffiq ila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.